Allah Subhanahu wa taala beri manusia lidah. Ya, lidah manusia ini diletakkan di dalam, kemudian ditutup dengan gigi, ya, juga dikasih bibir. Apa hikmahnya? Banyak ahli hikmah, para ulama mengatakan karena lidah ini kalau tidak dijaga maka akan sangat berbahaya. Bisa merugikan dirinya sendiri di dunia dan juga bisa merugikan orang lain di dunia, serta bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain di dunia dan di akhirat. Nah, ikhwani rahimakumullah, karena itulah pesan penting dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa dia diam saja. Nah, kata-kata yang baik itu yang bagaimana? Apakah kata-kata yang manis, ataukah kata-kata yang melipur hati, ya, atau yang seperti apa? Kata-kata yang baik tentunya bukan baik dalam pandangan kebanyakan manusia, bukan baik dalam pandangan masyarakat, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kata-kata yang mungkin baik bagi banyak orang, tapi menurut Allah itu kata-kata yang sangat jelek, kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata yang baik tentunya adalah kata-kata yang disukai oleh Allah, kata-kata yang jika diucapkan tidak menimbulkan dosa, kata-kata yang jika diucapkan mendatangkan pahala, kata-kata yang jika diucapkan mendatangkan manfaat dunia dan akhirah. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Jadi sebelum kita berbicara, kita cek dulu nih, ucapan kita ini menghasilkan pahala enggak? Kalau tidak bisa menghasilkan pahala, maka lebih baik diam. Begitulah yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah riwayat juga disebutkan al-bala muwakkalun bil mantiq. Bencana itu ya bisa terjadi karena ucapan manusia itu sendiri. Ya, ucapan manusia itu sendiri bisa mendatangkan bencana. Makanya kita disuruh ngomong yang baik-baik. Ya, bicara yang baik-baik. Karena kalimat yang baik itu akan menghasilkan hal-hal yang baik. Contoh misalnya, orang-orang dahulu ketika melihat anaknya itu punya perilaku yang agresif ya, anaknya suka loncat-loncat, suka lari-lari, bahkan tingkahnya itu bisa menyebabkan banyak benda yang jatuh, ya, banyak gelas yang pecah, dan lain sebagainya, maka orang-orang dahulu tidak mengatakan anaknya nakal. Ya, tidak mengatakan, anak itu nakal, enggak seperti itu. Karena ini kalimat yang negatif. Kalimat yang negatif, kalau diucapkan anak itu nakal, maka anak itu akan menjadi nakal. Maka orang-orang dahulu, untuk anak yang tingkahnya luar biasa, perilakunya seperti itu, menggunakan kalimat anak itu pinter. Ya, anak pinter itu. Anak pinter. Kemudian ketika ada anak yang sakit, ya, orang dulu tidak mengatakan, ini anak sakit, ya, anak ini sakit melulu, enggak begitu. Tapi orang-orang tua dulu mengajarkan untuk berkata, ini mau tambah pinter. Ya, ini mau tambah pinter. Jadi mengucapkan kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Nah, kalimat-kalimat positif ini menjadi doa yang baik. Karena kalimat positif itu muncul dari hati yang berpikir yang positif. Dari hati yang berpikir yang baik-baik. Sementara gerakan hati kita itu sebetulnya adalah doa. Ya, gerakan hati kita itulah permohonan. Karena itulah hati-hati dengan ucapan kita, karena ucapan kita mewakili isi hati kita, dan hati kita terkonek ya dengan yang Maha Mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mengucapkan yang baik-baik, malaikat pun akan mengamini dan hasilnya baik. Tapi kalau kita mengucapkan yang buruk-buruk, naudzubillah min dzalik, maka hasilnya akan buruk karena juga akan diamini, ya, akan diaminkan oleh hamba-hamba Allah yang kelihatan maupun yang tidak terlihat. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah, mari kita biasakan untuk selalu berkata yang baik. Ya, semisal ditipu, ini ada orang ditipu. Orang dulu mengatakan al-halal ma yafut. Ketika dia ditipu dan hartanya diambil orang, maka nasihat ulama,
Al halal mayafut, yang halal nggak akan hilang. Yang halal nggak akan hilang. Maka insya Allah kamu akan dapat ganti yang besar, yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirnya selalu baik, nggak pernah berpikir yang negatif, sehingga yang terucapkan pun adalah kalimat-kalimat yang memberikan semangat kepada pribadinya dan juga memberikan semangat kepada orang lain. Nah, saat ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat begitu tidak sedikit kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang menunjukkan orang itu putus asa, kemudian menjadi malas untuk berusaha karena dia sudah berpikir hidupnya nggak akan berubah. Dia sudah berpikir aku udah usaha maksimal tapi ya begini-begini saja dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita coba untuk kembali kepada ajaran orang-orang soleh, ajaran Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang tua terdahulu yang selalu mengajarkan untuk berbicara yang baik. Ya, untuk berbicara yang baik. Meskipun kenyataan di depan mata itu nggak enak, tetap yang keluar baik. Contoh, saya masih ingat, ketika dulu ya, saya masih kecil sekali, ketika kita itu menumpahkan air dari gelas. Air dari gelas tumpah, atau dari gelas itu isinya entah kopi, entah teh, minuman, kemudian tumpah. Apa yang diajarkan oleh orang-orang tua ketika melihat seperti itu? Apakah teriak, yang hati-hati kamu ya, oh, gimana sih tingkahmu nggak benar? Apakah seperti itu? Tidak. Tapi yang muncul adalah langsung kalimat yang indah, rezeki berlimpah. Ya, air tumpah, rezeki berlimpah. Ya, air tumpah, rezeki berlimpah. Indah sekali ya, Masya Allah. Bahkan ketika terpleset dan terjatuh, kalimat yang muncul adalah Alhamdulillah, dosa diampuni dan pangkat dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya indah itu. Kalimat yang muncul bagus. Nah, kekuatan kata-kata inilah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika minta sama Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman minta, ya Allah berilah aku kerajaan yang tidak ada seorang pun setelahku memiliki kerajaan yang seperti kerajaanku. Dengan kekuatan kata-kata itulah Nabi Sulaiman alaihissalam pun mendapatkan dengan izin Allah Ta'ala kerajaan yang menguasai bangsa manusia, bangsa jin, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Hewan-hewan, bahkan sampai angin pun tunduk atas izin Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan kekuatan kata-kata. Nah, mari kita mudahkan sebetulnya. Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah. Kita bangun kalimat-kalimat yang positif, kata-kata yang indah, sehingga hidup kita ini selalu dalam keindahan. Karena apapun yang terlihat, apapun yang terjadi, selalu diartikannya itu positif. Selalu diartikannya baik. Nah, ini butuh latihan. Insya Allah kalau kita latihan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu memang ya harus dibiasakan. Namanya juga kebiasaan. Harus dibiasakan. Habit. Ya, kebiasaan itu harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan, tidak akan jadi kebiasaan. Biasakanlah untuk mengucapkan yang baik, untuk berbicara penuh prasangka baik, berbicara dengan optimis, ya, sehingga kita akan berikan manfaat yang besar kepada diri kita dan kepada siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, untuk kawan-kawan yang berada di sekitar Bintaro, insya Allah maghrib nanti saya ada di Masjid Raya Bintaro Jaya sampai Isya untuk kajian. Yang ingin bergabung silahkan bergabung. Mudah-mudahan singkat kajian Rebu Sholeh hari ini, walaupun sedikit dari saya, mudah-mudahan barokah manfaat. Nah, praktek ya, yuk kita praktek selama sepekan ini sampai Rebu yang akan datang, kita praktek untuk kembali belajar mengucapkan kalimat yang baik-baik. Ya, sampai Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, Rasul mengatakan dia tidak mau masuk surga. Jadi Rasulullah SAW tidak mengatakan dia masuk neraka, tapi Rasulullah mengatakan dia tidak mau masuk surga. Sampai untuk orang yang jelas tujuannya neraka, itu Nabi tidak mengatakan dia masuk neraka, tapi Nabi SAW menggunakan kalimat dia tidak mau masuk surga.
kalimat yang halus, yang indah sekali. Nah, ikhwani rahimakumullah, mari kita biasakan ngomong yang baik-baik, terutama ini ibu-ibu. Perhatikan betul, Bu, ucapanmu adalah doa. Ya, ucapanmu adalah doa, ucapan kita adalah doa. Pikiran kita adalah doa, makanya ngucap yang baik-baik untuk anak, mikir yang baik-baik untuk anak. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat sumpah, kecuali sumpah yang baik. Ya, sumpahin anak dengan baik. Pinter kamu, sukses kamu, ya. Walaupun kondisinya lagi marah gitu ya. Ini anak insya Allah solehah, anak soleh. Jadi yang dikeluarkan kalimat-kalimat yang cakep, kalimat-kalimat yang indah. Nanti insya Allah anaknya jadi anak yang menyenangkan. Jangan kalimat-kalimat yang penuh sumpah serapah, bahkan naudzubillah min dzalik, doa-doa yang buruk untuk anak, sehingga anaknya pun menjalani kehidupan dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Sekian pertemuan kita di sore hari ini, kurang lebih 12 menit ya, kurang lebih 12 menit kita berbicara. Mudah-mudahan berkah manfaat. Bagi yang belum mendaftar untuk bergabung channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, segera bergabung dengan mengklik tombol gabung. Kemudian bagi yang ingin beli buku Manusia Langit e-book ya, Manusia Langit, cari saja di Google Play Store, kemudian ketikkan Manusia Langit. Nanti akan muncul, klik di situ. Insya Allah dengan membeli e-book Manusia Langit dan bergabung dengan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus sebagai pelanggan santri virtual, antum semua telah membantu kegiatan dakwah kami dan berbagai kegiatan positif lainnya. Jazakumullah khairan, semoga berkah manfaat. Kurang lebih maaf, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati, wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati, waghfir dhunubi wa sayyiati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fima madha wa ma ya'ti, waktubni fi diwani sadati, wasluk bi sabila najati, fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak, raghibun fi ridak, mustaslimun li qadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.